Apakah kripto itu judi? Hidup saya berubah karena kripto. $500 atau sekitar 7,5 juta rupiah, maka per hari ini satu Bitcoin harganya sudah sekitar 1,8 miliar rupiah. Kripto atau aset kripto adalah aset digital. Adanya di blockchain. Jadi blockchain itu kurang lebih seperti kripto atau aset kripto itu pada dasarnya adalah aset digital. Apa yang saya dapatkan di kripto selama 3-4 tahun ini, $500 atau sekitar 7,5 juta rupiah, maka per hari ini satu Bitcoin harganya sudah sekitar 1,8 miliar rupiah. Bayangin, waktu yang terbaik adalah sekarang, hari ini dengan Ajaib Alfa. Nama saya Robi Jeo, hidup saya berubah karena kripto. Di tahun 2020, usaha saya bangkrut dan pada akhirnya mengharuskan saya untuk masuk ke dalam kripto, ke dalam dunia kripto. Mungkin banyak yang bertanya tentang apa itu kripto. Hari ini kita akan membahas keseluruhan tentang apa itu kripto atau di Indonesia lebih dikenal dengan namanya aset kripto. Apa sih sebenarnya kripto? Di Indonesia, kripto lebih dikenal dengan aset kripto. Kripto atau aset kripto adalah aset digital. Dan di mana awalnya itu kripto diciptakan untuk alat transaksi atau alat pembayaran. Kripto yang paling pertama ada namanya adalah Bitcoin. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi puluhan ribu aset kripto yang ada. Ada sekitar 500-700 aset kripto yang diakui atau legal di Indonesia. Kalian bisa lihat aset-aset kripto yang diakui atau legal di Indonesia itu di platform Ajaib Alfa. Nah, mungkin beberapa dari kalian penasaran bagaimana sih sebenarnya cara kerja kripto. Kripto atau aset kripto itu pada dasarnya adalah aset digital yang ada di dalam blockchain. Blockchain itu adalah suatu buku besar yang terdesentralisasi dan transparan. Jadi, fitur-fitur utama kripto adalah aset kripto itu terdesentralisasi dan transparan. Siapapun bisa mengecek transaksi satu aset kripto di blockchain. Jadi, aset kripto yang pertama kali ada di dunia itu namanya Bitcoin. Bitcoin itu pertama kali diciptakan dengan tujuan untuk transaksi peer-to-peer. Jadi, Bitcoin beda fungsinya dengan yang sekarang. Kalau sekarang, saya rasa Bitcoin itu lebih banyak ke store of value. Dulunya, pertama kali diciptakan, Bitcoin itu digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lain tanpa melalui pihak ketiga atau bank. Namun, seiring berkembangnya zaman, maka sekarang begitu banyak aset kripto yang sudah menggantikan fungsi Bitcoin sebagai alat transaksi tersebut. Jadi kalau Bitcoin lebih banyak ke store of value, sementara ada puluhan ribu aset-aset kripto yang lain yang bisa digunakan dengan fungsi yang berbeda-beda. Apakah kripto itu judi? Menurut saya, kripto bukanlah judi. Ya, jadi membeli kripto atau membeli aset kripto sama dengan membeli aset digital. Atau boleh saya bilang, bagi saya sama dengan membeli saham. Kita membeli suatu aset investasi. Jadi, kalau kita menilainya sebagai judi, maka itu salah besar. Ya, bagi saya, membeli aset kripto sama saja dengan membeli properti. Kenapa? Karena beberapa aset kripto yang ada itu juga bisa dijaminkan, sama seperti layaknya properti. Nah, bicara soal risiko, risikonya apa sih kalau kita invest di kripto? Ada banyak aset-aset kripto yang belum legal di Indonesia dan aset-aset kripto yang scam. Betul. Ya, bagi saya, aset kripto sama seperti startup atau bisnis. Banyak orang yang mencoba membuat bisnis atau startup dan tidak semua berhasil. Proyeknya itu jelas nggak? Atau ini hanyalah proyek yang mencari narasi atau hype semata? Di dunia kripto, di dunia aset kripto, ada beberapa website yang bisa kita gunakan sebagai patokan untuk mengecek revenue atau penghasilan dari suatu proyek. Salah satunya adalah DeFi Lama. Dan kalau kita cek beberapa proyek kripto, bahkan menurut saya revenue-nya itu jauh lebih jelas dan transparan dibandingkan usaha-usaha atau startup-startup yang lainnya. Jadi balik lagi kalau resikonya bermain kripto apa? Kalau teman-teman main kriptonya FOMO, asal-asalan beli karena influencer suruh beli koin A, koin B, koin C, ya maka resikonya bisa saja koinnya harganya turun atau koinnya nggak bisa dijual. Oke, apakah kripto bisa dicairkan di rupiah ya? Nanti kalau saya cuan gimana? Jawabannya adalah bisa banget ya. Jadi aset kripto merupakan aset yang legal dan diakui di Indonesia dan sekarang sudah ada banyak exchange atau bursa-bursa di Indonesia
yang memungkinkan kita untuk mendepositkan rupiah, membeli aset kripto. Begitu juga sebaliknya kalau nanti kita cuan atau profit, cuannya bisa kita tarik ke rupiah. Salah satu yang paling terpercaya dan saya pakai adalah Ajaib Alpha. Ya, dan sekarang untuk aset kripto ini menurut saya sudah sama seperti saham di Indonesia, pajaknya final. Jadi misalnya hari ini teman-teman membeli aset kripto yang nominalnya 1 juta. Katakan 5 tahun ke depan nilainya jadi 10 juta atau 100 juta. Nah, itu teman-teman cukup membayar pajaknya pada saat membeli, yaitu sekitar 0,2% dari 1 juta. Dan pada saat menjual, misalnya jadi 100 juta, itu cukup bayar 0,2 sekian persen dari 100 juta itu. Sisanya yang 99 juta sudah bersih, bisa kalian gunakan. Beda halnya dengan kalau kita membeli properti, ada yang namanya capital gain. Di kripto, itulah kenapa saya bilang aset kripto merupakan salah satu aset yang terbaik saat ini karena pajaknya sama seperti saham, pajaknya final. Kalau saya sendiri dari pengalaman saya selama 4-5 tahun full time di dunia kripto, hidup saya benar-benar berubah dari kripto. Sebelum di kripto saya adalah pengusaha, ya jadi saya udah 10 tahun kira-kira bergerak di bidang usaha, bisnis, invest, dan lain-lain. Apa yang saya dapatkan di kripto selama 3-4 tahun ini jauh lebih besar dari apa yang saya dapatkan selama 10 tahun di dunia kripto. Dan kalau teman-teman browsing atau mencari tahu soal kripto, banyak teman-teman pasti akan melihat orang yang hidupnya berubah di kripto. Yang paling penting adalah karena aset kripto ini aksesnya global. Jadi berbeda dengan katakan misalnya saham lokal. Kebanyakan saham lokal itu investor atau pembelinya hanya ada di Indonesia. Kalau aset kripto lebih banyak ke global. Jadi dalam artian buying power-nya itu bisa datang dari bukan cuma dari Indonesia tapi dari seluruh dunia. 10 tahun yang lalu harga Bitcoin itu paling sekitar $500. Ya. Jadi kalau kita sempat membeli Bitcoin 10 tahun yang lalu $500 atau sekitar 7,5 juta rupiah, maka per hari ini satu Bitcoin itu harganya sudah sekitar 1,8 miliar rupiah. Bayangin, dari sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 1,8 miliar. Ya, kalau kita lihat di dunia kripto lokal, banyak juga anak-anak muda zaman sekarang umur 19 tahun, umur 20-an tahun, itu mereka sudah punya aset miliaran bahkan puluhan miliar rupiah dari aset kripto. Karena mereka punya kesempatan untuk membeli aset kripto dan ternyata aset kripto yang mereka beli itu naiknya berkali-kali lipat. Ya, contohnya saja jawabannya adalah sebenarnya ada banyak cara untuk menghasilkan uang di kripto. Karena kripto ini sangat luas dan di kripto semenjak adanya Ethereum dan smart contract itu ada begitu banyak platform-platform DeFi atau Decentralized Finance. Ya, yang paling gampang kalau teman-teman nggak begitu punya banyak waktu, ya teman-teman beli aja aset kripto, contohnya beli Bitcoin, beli Ethereum, atau beli aset kripto yang lainnya, hold, simpen dalam jangka waktu 1-3 tahun ke depan, kalau harganya naik dijual, itu kan namanya capital gain. Tapi di dunia DeFi atau di dunia kripto, dulu ada banyak project-project GameFi, di mana teman-teman bisa bermain game dan menghasilkan uang. Ya, sekarang mungkin di tahun 2025 ini mulai withdraw Ethereum ke walletnya, dan teman-teman bisa lakukan beli aset kripto di Ajaib Alpha. Nah, satu Bitcoin harganya berapa? Sekarang satu Bitcoin harganya 1,7 miliar rupiah per saat ini, per saat video ini dibuat. Kenapa harga Bitcoin begitu tinggi? Banyak orang yang merasa harga Bitcoin sudah mahal ya. Dulu mungkin mereka pernah dengar atau kayak saya sendiri. Saya dengar harga Bitcoin itu dari satu Bitcoin senilai 200 juta rupiah. Kenapa harga Bitcoin naik atau melonjak begitu drastis dari 200 juta rupiah ke bahkan sampai yang tertinggi pernah 2 miliar rupiah? Karena adopsi Bitcoin atau adopsi kripto sudah mulai masuk ke level negara dan masuk ke level institusi. Dulu di tahun 2020-2021 waktu pertama kali saya kenal kripto, itu semua negara masih nge-ban kripto. Nggak ada yang boleh bahas kripto, kripto masih dianggap scam. Tapi sekarang banyak negara-negara kecil seperti El Salvador, mereka sudah menjadikan Bitcoin dan kripto sebagai legal tender. Yang artinya, kalau kalian main-main ke negara itu dan mau melakukan pembayaran, sudah boleh bayar pakai Bitcoin atau BTC. Nah, di Indonesia memang aset kripto atau Bitcoin masih dianggap sebagai aset. Ya, aset. Jadi, Bitcoin bukanlah cryptocurrency atau bukan mata uang. Dan menurut saya itu nggak ada masalah. Ya kan? Sama seperti emas. Emas
di Indonesia juga diakui. Kita boleh membeli atau menyimpan emas sebagai alat investasi. Tapi kita nggak bisa belanja pakai emas. Bener nggak? Jadi Bitcoin, banyak orang yang bilang sama saya, wah Bitcoin itu bukan alat pembayaran. Jadi Bitcoin nggak bisa adopsi massal dong. Bagi saya itu tidak masalah, sama seperti emas saja. Bitcoin tidak perlu menjadi alat pembayaran untuk harganya bisa naik. Gitu. Jadi karena menurut saya Bitcoin memang fungsinya bukan ke alat pembayaran, fungsinya lebih ke store of value. Oke, berapa nilai Bitcoin di tahun 2030? Seperti yang saya bilang, kalau bicara soal target dari tahun 2030 yaitu 2034 atau 2035, target harga satu BTC-nya adalah $1 juta per Bitcoin. Oke, ya. Nah, bagi teman-teman yang mau mulai cicil Bitcoin dari sekarang, teman-teman bisa download Ajaib Alpha dan lakukan cicil Bitcoin. Nah, banyak yang bertanya sama saya, bagaimana sih sebenarnya agar kita bisa sukses di dunia kripto? Jadi, menurut saya yang paling penting kita harus fokus dan konsisten, ya. Jadi konsistensi dan fokus merupakan kunci utama. Jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma FOMO. Oke, mungkin teman-teman boleh dengerin influencer ngomong suruh beli koin A, koin B, token A, token B. Tapi sebelum teman-teman melakukan keputusan untuk membeli, ada baiknya untuk mengecek, menganalisa lebih dalam. Apa sih sebenarnya fundamental dari project crypto tersebut, ya. Jadi kalau seperti saya, biasanya sebelum saya membeli suatu aset kripto, yang akan saya cek, yang paling penting adalah revenue. Bagi saya, project kripto atau token atau koin kripto atau apapun itu kita sebut, sama dengan bisnis atau startup. Kalau suatu bisnis atau suatu startup ini mempunyai revenue, perusahaannya jelas, bisnisnya jelas, maka saya yakin project kriptonya akan bertahan lebih lama. Sustainable. Kapan sih sebenarnya waktu yang terbaik untuk beli Bitcoin? Bagi saya, investasi Bitcoin itu jangan pernah melihat harga Bitcoinnya. Jadi saya selalu menyarankan orang jika mau investasi di aset kripto, terutama Bitcoin, ini lakukanlah apa yang dulu orang tua kita lakukan. Mereka menyicil emas. Setiap kali ada uang lebih, mereka nggak nabung, tapi mereka beli emas. 1 gram, 1 gram, 1 gram. Sama seperti di aset kripto atau di Bitcoin. Menurut saya, waktu yang terbaik adalah sekarang, dan cara yang terbaik adalah dengan cara DCA, atau sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah dollar cost averaging, tanpa perlu melihat harga, ya kan? Karena kalau kita lihat harga, sekarang nih harganya 100.000, nanti bulan depan harganya naik ke $105.000. Wah, kita akan merasa mahal. Wah, sekarang harganya lagi mahal, saya tunggulah. Ternyata gimana kalau harga Bitcoinnya nggak pernah turun dari 105.000? Maka kita akan cenderung sakit hati. Jadi menurut saya, cara terbaik untuk investasi di Bitcoin adalah dengan cara menyicil. Intinya setiap kali kita ada uang sekecil 100.000 pun, kita langsung tabung, kita langsung beli Bitcoin tanpa melihat harganya berapa, dan nanti baru kita lihat lagi sekitar 3-4 tahun ke depan. Gitu ya. Dan di Ajaib Alpha lah kita bisa memulai investasi Bitcoin dengan uang senilai Rp100.000 saja. Banyak yang bertanya kepada saya ini pemula banget. Itu adalah cara yang paling aman dan itu adalah cara yang paling baik tanpa perlu memperhatikan harga. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara yang aman untuk kita menyimpan Bitcoin atau aset-aset kripto yang lainnya? Sebenarnya ada 2 cara untuk menyimpan aset kripto atau Bitcoin. Yang pertama adalah kita bisa menarik, setelah kita membeli Bitcoin atau aset kripto di platform Ajaib Alpha, maka kita bisa menarik Bitcoin atau aset kripto kita ke wallet atau decentralized wallet kita sendiri. Itu bisa berupa hot wallet, bisa berupa cold wallet. Namun bagi teman-teman yang baru mulai belajar kripto, yang belum mengerti soal wallet, maka saran saya adalah teman-teman beli aja aset kriptonya dan teman-teman bisa menyimpan aset kriptonya di platform Ajaib Alpha. Kenapa? Karena platform Ajaib Alpha adalah platform yang sudah resmi dan legal di Indonesia, sehingga mereka juga sudah terdaftar di OJK, dan platform resmi ini mereka ada semacam custodian, yang artinya aset-aset kripto yang kita simpan di platform Ajaib Alpha itu aman dan tidak akan hilang. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin lebih dalam soal kripto, ingin mengulik lebih dalam soal kripto, ingin main di dunia DeFi, teman-teman bisa withdraw aset kriptonya, Bitcoin atau Ethereum-nya ke wallet sendiri dan mulai mendalami soal DeFi atau Decentralized Finance. Kurang lebih begitu tadi kita sudah membahas pertanyaan-pertanyaan dasar yang banyak ditanyakan soal kripto. Tapi kalau saya boleh rangkum sedikit
pengalaman saya di dunia kripto, intinya adalah satu, aset kripto adalah aset investasi terbaik yang ada di generasi ini. Dan bagi teman-teman yang belum ngerti kripto karena mungkin kripto itu ngejelimet, istilah-istilahnya banyak banget, maka teman-teman bisa mulai aja dulu. Teman-teman bisa download Ajaib Alfa, mulai berinvestasi dengan cara DCA atau menabung di aset kripto, dan teman-teman nanti mulai pelajari sebenarnya apa itu aset kripto, bagaimana cara kripto itu menghasilkan revenue, apa itu wallet, apa itu DeFi lama, apa itu decentralized finance, dan lain-lain sebagainya. Jadi kurang lebih begitu aja. Jangan lupa mulai download Ajaib Alfa dan mulailah perjalanan investasimu hari ini dengan Ajaib Alfa. Ajaib, semua bisa.